Kita masuk dalam doa ya. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari di Amerika maupun sore hari di Indonesia dan malam hari, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami sampai detik hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk bisa bernafas kembali. Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa membuka pola pikir kami. Ajar kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Jangan sampai kami dikecoh dengan doktrin-doktrin dunia, buatan manusia. Tapi kami biarlah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, peraturan Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalam kami. Yaitu firman yang hidup itu yang kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami dikenal sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Bagi teman-teman kami yang belum hadir hari ini, Kau berkati dia, berkati mereka, segala keperluan mereka Engkau sempurnakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang ada di sini. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan buat kami semua di sini untuk bisa mendengar firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu tidak apa-apa, pakai hamba-Mu secara maksimum, supaya firman Tuhan itu bisa disampaikan sesuai dengan apa yang Engkau katakan, bukan aku katakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita akan masuk ke dalam Kejadian 4 ya. Ini bicara tentang Kain dan Habil. Cerita yang sudah sering kita dengar. Pokoknya setiap orang Kristen nggak mungkin nggak tahu cerita tentang Kain dan Habil, betul nggak? Betul. Masalahnya banyak orang tahu tentang ceritanya, tapi nggak tahu kenapa. Nggak tahu kok bisa begitu. Nggak tahu kok ada tulisan begini. Gitu loh. Cuman tahu aja si Kain membunuh Habil, udah beres. Ya kan? Ya. Ya. Jadi kita akan membuka pikiran kita sehingga kita mengerti. Dari dulu, dari kecil, kita sekolah minggu, belajar firman Tuhan mengenai Kain dan Habil. Selalu kita, kalau kita dengar cerita Kain dan Habil, apa yang kita dengar? Nomor satu, Kain membunuh Abel. Abel. Pertanyaannya, juga Kain memberi persembahan nggak? Memberi. Memberi. Habil memberi persembahan nggak? Memberi. Dulu waktu kita masih kecil, di gereja, sekolah minggu gitu ya, biasanya apa yang kita dengar tentang persembahan Kain dan Habil? Ya, Kain memberikan sayur-sayur, Memberikan Abel sayur. daging. Nah, terus Ya, makanya Tuhan nggak suka katanya makan sayur gitu. Tuhan nggak suka makan sayur. Oke, itu baru dengar saya. Tapi yang benar, yang sering saya dengar adalah, termasuk saya dari kecil, bahwa Kain memberi sayur-sayur yang jelek. Oh, yang jelek ya, betul. Kalau Habel memberi daging yang baik. Daging. Daging yang baik. Ya, itu ya. Betul. Ya, inilah kenapa kekristenan hancur. Sejak kecil kita diajarin seperti itu. Hancur, beneran hancur. Karena apa? Yang disuruh jadi guru sekolah minggu sama pendetanya, misalnya Ibu Marta tiap hari ke gereja, dengar firman Tuhan tiap hari. Kelihatannya Ibu Marta orangnya baik. Ini misal Bu ya. Lalu saya pendeta bilang gini, dipanggil Ibu Marta. Ibu Marta apa kabar? Oh baik. Ibu Marta luar biasa ya. Kami sangat bersuka cita sebagai gereja. Sebagai pimpinan gereja. Bangga lagi pakai bilang sebagai pimpinan gereja. Lucu, pimpinan gereja siapa? Pimpinan gereja siapa? Pendeta. Yesus. Ah. Tapi ngaku-ngaku sebagai pimpinan gereja, saya menawarkan pada Ibu Marta, apakah bersedia melayani Tuhan lebih lagi? Karena Ibu Marta melayani Tuhan dalam hal misalnya kolekte, ya bawa kolekte gitu, kira-kira gitu ya. Enggak, Iya. atau Ibu Marta sebagai singer, atau Ibu Marta sebagai apa namanya aser ya bilangnya aser ya.
Ya, Asya. Asa. Karena saya melihat Ibu Marta ini dalam oh, shalom Ibu Shelly. Iya, salam Pak. Iya, iya, Oh, salam. ya, kita baru mulai, jangan khawatir ya. Ada Jadi, mau nonton jam 9. jadi Oh, Ada mau nonton Uzbekistan sama ini Indonesia. ya. Jadi saya sebagai pimpinan menawarkan Ibu menjadi guru sekolah minggu. Tanpa ditanya, tanpa dipikir, apakah Ibu Marta pernah belajar Alkitab? Atau mau nggak Ibu Marta sekolah Alkitab? enggak Pak. Itu nggak ditanya. Langsung aja men. Siapa yang mau jadi guru sekolah minggu? Pak, langsung Pak, pelayanan. Nah, dan Ibu Marta kalau disuruh gereja atau pimpinan gereja, gembala, kalau disuruh bekerja atau pelayanan menjadi seorang guru sekolah minggu, pernah nggak ada jemaat di mana saja di gereja yang ngomong bicara gereja, pernah nggak ada jemaat yang ngomong begini, bayarannya berapa Pak? Ada Ada aja juga. kali yang udah jago mah, iya kali Pak. Mana ada pelayanan minta gaji, ada? Harusnya sih tidak. Nggak bakal ada. Jadi pendeta semua tahu, gembala sidang semua tahu rahasianya bahwa kalau kita tunjuk orang itu kalau memang baik, benar-benar dia bisa lihat nih orang ini pasti mau, pasti terima dengan senang hati. Tujuannya adalah volunteer, betul? Ya, Volunteer tanpa bayar, iya. betul? Iya, Iya. yang gemuk pendetanya aja ntar. Nah, jadi Ibu Marta tanpa disekolahin dijadiin guru sekolah minggu. Lalu Ibu Marta bilang, minggu depan nanti saya kasih tahu Bu ya topiknya buat anak-anak apa. Nih dikasih tahu topik selama setahun. Ini hari ini kejadian 1, besok kejadian 5, besok kejadian Matius. Cuma itu doang yang dibaca. Tapi Ibu Jadi Marta dikasih nggak buku panduan. hanya Dikasih buku panduan, buku Pak. panduan dan tidak pernah dikasih tahu cara bacanya, referensinya, cerita ini kemana, hermeneutikanya apa, nggak pernah. Jadi kalau bicara baca kejadian 4, ya kejadian 4 saja yang dibaca. Lalu dengan pola pikir sendiri, oh iya ya, si ini begini nih. Oh, jangan-jangan si Abel ini ngasih dagingnya yang bagus-bagus, lalu si Kain kasih sayur yang jelek buat Tuhan. Dia bikin interpretasi sendiri. Betul? Ya. Iya. Lalu yang dengar anak-anak, model saya. Anak-anak kayak kita semua. Kan sekolah minggu, anak-anak, sekolah SD, betul? Karena yang ngomong guru sekolah minggu, maka anak-anak sekolah minggu menganggap apa yang dikatakan guru sekolah minggu benar adanya. Jadilah manusia-manusia Kristen seperti saya, yang percaya bahwa Kain memberi sayur yang jelek. Kenapa Tuhan tidak mengindahkan atau tidak suka dengan persembahan Kain? Karena sayurnya jelek. Itu yang kita pegang sejak kecil. Dengan demikian, kalau pendetanya di gereja ngomong, jangan seperti Kain memberi sayur-sayur yang jelek. Sama juga dengan kita, kalau memberi persembahan, jangan yang jelek, Bapak Ibu sekalian. Betul? Iya. Kalau punya uang di bank 100 juta, jangan kasih pendeta atau kasih gereja cuma 10.000. Itu sama seperti Kain. Kalau bicara persembahan, titik utama dari cerita Kain dan Habel tidak dipakai atau tidak diambil Tuhan, itu persembahannya, betul? Gara-gara persembahanlah Tuhan tidak suka dengan Kain. Setuju? Iya. Setuju. Itu secara tanpa langsung otak kecil kita bilang,
Kalau kita mau kasih persembahan kepada Tuhan, supaya Tuhan senang dengan persembahan kita, kita kasih yang banyak, yang bagus. Dan kita dari kecil berpikir tentang persembahan. Hanya persembahanlah yang ada di pikiran kita. Dan itu yang gereja mau. Setuju? Iya. Setuju, Pak. Mari kita baca baik-baik. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Siapa manusia itu? Adam. Adam ya. Dengan Hawa. Sebentar, saya mau baca dulu. Bentar ini. Oke. Kita lihat kalimat kemudian manusia bersetubuh dengan Hawa. Dan Alkitab tidak pernah melupakan kalimat istri. Kalimat istri. Tidak pernah terlewatkan kalimat istrinya. Kalau bicara bersetubuh, menghampiri, ya, tidur. Ya. Kalau kalimat dengan istrinya, apakah persetubuhan Adam dengan Hawa itu menjadi perzinahan? Tidak. Ya, Tidak. Ya. Kita harus tahu. Jangan sembarangan. Kalau ada tulisan istrinya, kamu sudah berzina. Ya. Pertanyaan sebelum lanjut. Ini baru ayat 1 aja udah panjang. Bagaimana kita ngajarin anak-anak? Betul nggak? nah Bagaimana gitu kita Pak, ngajarin? betul. Anak-anak sekarang kan ini Pak, banyak konsepnya yang salah dan sekarang maaf, anak-anak lebih suka memegang HP. Ya nggak apa-apa kita suruh pegang di HP, buka Alkitabnya. Kan gitu. Jadi, pertanyaan. Selama ini kita tahu Adam punya istri berapa? 1. Yakin? Hah? Tahu kita ya satu, Pak. Shalom Ibu Arvalina. Shalom, Pak. Lanjut ya Bu, ini kita baru mulai nih Bu. Baru ayat 1. Iya, iya. Pertanyaan. Adam istrinya ada berapa? Totalnya. 1. 1. Dua. Hah? Adam satu, istrinya satu. 1. Istri Abraham Adam yang 1. Hah? ya Adam satu, kalau Abraham kan 3. Jadi Abraham 2. Abraham 3, betul. Abraham 3 itu betul. Jadi ada yang bilang bahwa di Kejadian 2 ini dulu ya kita pada bilang bahwa Tuhan ada ciptaan manusia baru. Kenapa Tuhan menciptakan lagi manusia di sini? Ya, pernah dengar Lilith? Pernah dengar Lilith? Pernah dengar nggak Lilith? Pernah dengar kalimat Lilith nggak? Lilith. Apa itu Pak? Kasih lihat ya, bentar ya. Kehidupan ini Hah? ulang. Hidup yang apa? Kehidupan ulang lagi. Maksudnya? Apa sih rilis? Lilith, iya. Ini kok gimana ya? Kok gimana nih hilang? Kok nggak ada ini? Bentar. Nih, bentar ya.
whiteboard. Kok nggak mau? Ya. Oh gini ya. Oh bisa nih. Ya. Eh, ini ya. Namanya ini nih. L I L I T H. Ya. Lilith. 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 Ya. Lilith ini disinyalir oleh beberapa orang Kristen yang nggak pernah belajar bahwa ini ciptaan wanita pertama yang diciptakan Tuhan. Lilith. Diambil dari Kejadian 2. Ya. Jadi nggak perlu dititipkan karena nggak penting buat saya dan kita sudah tahu bahwa itu nggak benar, nggak perlu kita sebut. Jadi banyak orang bilang Adam pernah punya istri namanya Lilith, ya. Wanita yang jahat sekali. Dari mana? Karena Tuhan di Kejadian 1 menciptakan manusia, di Kejadian 2 Tuhan menciptakan manusia lagi. Kira-kira gitu. Dan mereka nggak belajar. Dan kita sudah belajar Kejadian 1, Kejadian 2, betul? Nah, kalau dikatakan Adam istrinya berapa? Katanya 2. Apakah firman Tuhan mengatakan itu? Dikatakan manusia bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Ya. Dan di bawah, kita baca di bawah, langsung aja. Ya. Adam bersetubuh pula dengan Istrinya. istrinya siapa? Hawa. Hawa. Oh, Jadi dia cuma punya istri satu. Punya istri satu. Gitu loh. Ya. Jadi jangan bersalah, Adam cuma punya istri satu. Dan berapa lama Adam hidup? 930. 930 tahun. Di sini yang sudah beristri dan bersuami, yang punya pasangan umurnya sampai umur perkawinan 50 tahun. Itu udah begah. Betul? Capek. Dari cantik, Bosan. dari langsing, cantik, sampai gendut, gemuk, peot, ompong, ya 50 tahun nih perkawinan. Itu mungkin suaminya lihat istrinya dari seneng sampai aduh, kok istri gue nih lihatnya kayak gini, dari baunya wangi minyak wangi kok jadi bau tanah begini kan gitu. Sedangkan Adam bersama istrinya 900 tahun. Haleluya. Ya, kita yang baru menikah 5 tahun udah berantem tiap hari kerjanya sama suaminya sama istrinya. Ini 900 tahun bersama istrinya tidak kemana-mana. Ya. Mungkin berantem kali Pak, cuman nggak ditulis. Ya, kalau berantem 900 tahun nggak sampai 900 udah cerai. Tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan itu dan mereka sudah mengenal Tuhan dengan baik. Ya, kenapa kita bilang Adam itu mengenal Tuhan dengan baik? Karena Ya itu sudah dihukum supaya bisa bekerja keras. betul, tapi kita bumi. mesti sadar bahwa ini nggak bisa Dia nggak ngomong. mau dihukum lagi, nggak mau Bukan. dihukum lagi lah karena Bukan. Ini namanya genealogi. Genealogi artinya apa? Genealogi. Genealogi itu turunan. gen, Ini keturunan. anak Allah, anak Adam disebut anak Adam. Adamnya disebut namanya. Berarti kalau disebut Adam adalah anak Allah, berarti Adam melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Baru kita bisa disebut anak Allah. Ya, lihat, Kain nggak ada di sini. Habel juga nggak ada, karena Habel sudah mati. Kain nggak disebut, karena dia bukan anak Allah. Ya. Ini berarti yang ada di sini semua nih, boleh pilih salah satu orang, nggak ada yang jahat. Nggak ada. Termasuk sih, lihat nih, termasuk sih
Udah Yakub Ishak Nahor. Mana kali? Oh, bukan di sini. Satu lagi. Di Matius. Jadi ini Lukas ini ambil dari keturunan Daud, tapi istrinya si Maria. Ini Maria punya nenek moyang. Kalau ini dari nenek moyang laki-laki si Yusuf ya, keturunan Daud juga. Termasuk si satu ya, Matius 1, silsilah Yesus. Mana tuh? Termasuk Manasye. Manasye ini raja yang paling jahat, tapi kenapa dia masuk ke dalam silsilahnya Kristus? Kan gitu pertanyaannya. Karena Manasye di akhir hidupnya dia kembali kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan melihat apa yang terjadi. Apa yang Mana terjadi? sih jahat? Mana sih jahat ya, Pak? Jahat sekali. Raja paling jahat dari seluruh raja yang ada di Israel. Jahat sekali. Itu anaknya Hizkia, ya. Jahat sekali. Oke. Kita lanjut ya. Jadi manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, ingat istrinya, kita cuma boleh bersetubuh menghampiri wanita itu kalau istri kita. Kalau bukan istri kita, hati-hati ya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, dengan pertolongan Tuhan. Ingat, seorang wanita kalau bisa sampai melahirkan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, ingat satu, jangan sampai lupa, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Apakah ada di guru sekolah minggu ngajarin ngomongan begini? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kenapa kita penting sekali memberitahu ini kepada anak-anak kita? Maksudnya anak-anak sekolah minggu kita. Supaya mereka tahu kenapa perempuan ini bicara, aku mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ada yang tahu kenapa? Ya karena dia ini apa? Tunggu. Karena Tuhan ada rencana untuk anak itu. Terus apa lagi? Ya mungkin awal susah kali ya. Tadinya susah punya anak atau gimana ya? Setelah kan mereka menikah berapa lama gitu baru punya anak ya? Apa enggak? Lihat, Kejadian 3. Susah lidahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan engkau dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berakhir pada suami dan ia berkuasamu. Nih, ini. Pak Hendrik, saya mau tanya Pak Hendrik. Ya, Seandainya ya manusia nggak jatuh dalam dosa, berarti kalau saat melahirkan itu nggak sakit ya berarti? itu yang Yesus katakan. Itu yang Yesus katakan di dalam percakapan dengan orang Farisi. Ingat nggak? Orang Farisi. Orang apa? Orang Samaria. Samaria. Orang apa? Saduki ya? Sedusis. Saduki ya kalau Samaria mah yang nolong orang lagi itu dibunuh di jalan. Iya. Itu yang apa? Yang mengenai itu kawin-kawin, Pak. Iya, Ini kawin betul. sama dia. Iya. Lihat, Melahirkan, Pak. Ini kan yang melahirkan. kita lihat ya. Ya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Dia tanya begini, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ini pertanyaan yang bagus ya, untuk dikasih tahu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tapi kemudian mati.
karena ia tidak punya keturunan. Dia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang ketujuh. Jadi dia yang pertama mati, yang kedua mati, ketiga mati. Ini istrinya hidup terus nih. Jadi dia kawin terus dengan 7 orang ke bawah sama saudara-saudaranya. Dan akhirnya semuanya mati. Perempuan juga ikut mati. Ya. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Padahal orang Saduki tidak pernah mau percaya akan adanya kebangkitan. Jadi jangan pernah berpikir orang Israel tuh semua satu orang Israel pada percaya akan kebangkitan. Enggak, ada orang yang nggak ngerti, dia nggak percaya kebangkitan. Namanya orang Saduki. Ini orang Israel yang tidak percaya yang namanya malaikat. Dia tidak percaya yang namanya kebangkitan. Dia tidak percaya yang namanya roh. Tuh, ya, dia nggak percaya Saduki. Maksudnya roh sini malaikat dan roh yang aneh-aneh lah. Pokoknya dia nggak percaya. Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ditanya sama Tuhan, yang jadi suaminya nanti di surga siapa? Atau waktu kebangkitan yang jadi suaminya siapa? Lihat apa kata Yesus. Yesus menjawab mereka. Apa jawabnya? Sesat, jangan kamu sesat Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun puasa Allah. dikatakan kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Sama seperti zaman manusia zaman sekarang, nggak ngerti firman Tuhan, nggak ngerti ayat firman Tuhan, cuman modalnya jadi Kristen sebentar aja, atau 30 tahun jadi orang Kristen, nggak pernah belajar firman Tuhan, ngajarin orang, bahkan berargumentasi sama orang yang belajar firman Tuhan. Ini contoh orang yang tidak beriman dengan baik, dengan Tuhan Yesus yang rajanya iman, mau berargumentasi. Banyak orang mau berargumentasi dengan saya, tapi ilmunya nggak ada. Lalu ngotot, maksa saya untuk mengerti apa yang mereka pikirkan. Sedangkan firman Tuhan ngajarin bukan begitu. Dan mereka nggak mau pegang itu. Kenapa mereka nggak mau pegang? Nanti saya kasih tahu kenapa. Ingatin ya. Kenapa mereka nggak mau berubah? Kenapa mereka nggak mau melakukan hal yang benar? Apa yang dikatakan firman Tuhan, mereka nggak mau lakukan. Kenapa? Gitu kan? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun pasal. Kenapa? Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oh, jadi harusnya kalau itu yang di Taman Eden berarti apa? Itu mereka nggak punya anak ya Pak berarti ya kalau misalnya kalau apa? Cuma kan ya Tuhan bilang ya beranak cucu. Poinnya sudah hampir dekat. Poinnya sudah hampir ketemu Ibu Erika. Lihat. Ya soalnya kan dia bilang beranak cucu tapi kok pas di surga yang nggak boleh kawin gitu loh. Ya, kita lihat dulu, ya. Ya. Tuhan menyuruh manusia, maka Allah memberkati mereka. Nih Adam dan Hawa, Kejadian 1 nih ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, si Adam dan Hawa. Apa? Beranak cucu lah dan penuhilah bumi. Berbanyak dan penuhilah bumi. Artinya mereka disuruh beranak cucu di bumi atau di surga? Di bumi. Bumi. Maka Yesus bilang, you nggak ngerti firman Tuhan. You pikir orang kawin mengawinkan ada di surga. Kawin mengawinkan cuma ada di Bumi. Ngerti? Maka Yesus bilang, you nggak ngerti sama sekali. Kawin mengawinkan hanya ada di bumi, tidak ada di surga. Lalu, tapi kan Adam dan Hawa ditaruh di surga kemarin, bilangnya di Kejadian 2. Betul? Iya. Mereka tidak pernah berpikir yang namanya kawin mengawinkan. Jadi? Nggak pernah kepikir. Mereka telanjang berdua aja mereka nggak tahu. Ingat itu. Dosa masuk.
Ya, mereka memakan buah yang terlarang itu buah tentang yang baik dan jahat, dan mereka baru tahu mereka telanjang. Oh, makanya dibilang setelah kau makan ini kamu bisa membedakan yang baik dan tidak tuh sebenarnya dari situ ya pengertiannya Nah, ya, Pak ya. jadi Tuhan sudah tahu bahwa manusia ini ada kemungkinan pasti jatuh. Maka dia bilang beranak cuculah di bumi, bukan di sorga. Pada saat mereka jatuh, kalimat beranak cuculah baru bisa terjadi. Oh, Mereka harus ada di bumi dulu, baru bisa yang namanya beranak cucu. Jelas? hmm. Jelas? Iya. Kalau kita baca baik-baik, ya. Nah, Pak, apa? Berarti waktu itu Adam dan Hawa di surga, berarti kalau mereka nggak jatuh dalam surga, apa? Dalam dosa ya, jumlahnya mereka cuma berdua aja dong, Hanya berdua. Hanya berdua. nggak nambah-nambah ya? Sama malaikat lah, Seperti malaikat. Ya. sama malaikat. Berarti cuma berdua ya mereka, Ya. nggak ada yang manusia lain gitu. Ya. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan melihara taman itu. Dia nggak sebut manusia-manusia, tapi hanya manusia. Ya, si Adam dan si Adam. Ya. Jadi maka Yesus mengatakan, karena kamu nggak ngerti. Pada waktu kebangkitan nggak ada lagi orang kawin yang tidak dikawin, nggak ada lagi gini-ginian, nggak ada. Nggak ada. Ya. Berarti kalau si Adam dan si Hawa tidak berdosa, manusia nggak bertambah banyak ya Pak, cuma Tidak mereka ada. berdua ya. Oh, berarti Kak Helen nggak ada nih. Kenapa? Nggak Sama saya. jumlah kita, nggak jumlah. Nggak ada kita. Ya. Dan hidup mereka abadi kan. Iya, ya begitu berarti. Jadi, Kita pun nggak nongol. tapi mungkin Tapi pertanyaan bagaimana begini. Tuhan mau memperkenalkan diri dengan karyanya juga sia-sia juga lah kalau cuma dua-dua orang itu doang. Nah, jadi pertanyaannya begini. Kita nanti kalau udah mati ketemu di surga, masih kenal nggak? Kenal apa kagak? Kenal nggak? Nggak kenal lah. Nggak. Kenal. Hah? Kenal dong. Tapi kan Kenal. Kenal. Karena kenal. dikatakan sama Tuhan, kita akan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan kita bisa kenal dia. Kenapa kita bisa kenal? Karena kita punya pikiran tidak sama dengan pikiran yang di bumi ini. Banyak banget, Pak. Kita sudah, kenapa? Kan banyak banget orang yang nanti di surga. Mau berapa banyak pun kita akan kenal semua. Kenapa? Karena kita memakai tubuh yang baru. Pikiran yang baru. Nah, berarti itu apa Pak? Berarti itu yang kita ingat hal-hal yang baik aja ya mengenai orang itu. Ya. Nanti nggak nyari pasangannya Pak kalau kenal. Nggak kenal aja, kita tahu siapa dia, tapi kita nggak pernah tahu. Dia mungkin kita tahu dia bekas istri saya. Kita mungkin dengan pengetahuan itu. Dari mana kita bisa tahu bahwa nanti manusia di surga nanti punya pola pikir yang super jenius. Super jenius loh. Ya. Kenapa? Nggak CLBK. Nih, super jenius nih. Nggak percaya, super jenius. Saya kasih lihat. Ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk yang hidup. Demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung, kepada binatang hutan, dan sendirinya tidak. Artinya apa? Adam punya kemampuan untuk memberi nama setiap binatang yang ada di dunia ini loh. Saya aja nih lihat apa binatang ada namanya, misalnya contoh namanya apa binatang apa ya? Ya kalau udah sama ya gampang sering lihat. Tapi yang ada nama binatang yang kita nggak tahu. Ini binatang namanya apa sih? Betul? Iya nggak tahu benar. Jadi tapi Adam yang kasih nama itu semua. Betapa jenius, super jenius katanya. Jadi kalau di surga itu kita tak terbatas waktu, ya nggak terbatas waktu, tidak ada kematian, tidak ada susah, tidak ada yang namanya air mata segala macam itu nggak ada.
Berarti untuk mengingat, misalnya nih Pak, ketemu nih di surga, kan Bapak bilang kan di situ pasti kita akan jadi orang jenius. Memori kita kan tidak hilang ya. Terus kita masih mengenal satu sama lain. Misalnya Ya. kalau ketemu sama musuhnya gimana Pak? Ya kalau ketemu dengan musuhnya, pertanyaannya kalau ketemu berarti musuhnya sudah bertobat. Obat. Bertobat. Berarti dilupakan semua ya. Nggak ada musuh, kita nggak ada musuh gitu aja yang penting. Kita semua jadi anak-anaknya Tuhan ya. Amin. 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 Tapi kan memang kembali lagi kerjaan kita kan di surga ya menghakimi, itu kan contohnya menghakimi para malaikat dan bersukacita dan sebagainya, makan bersama itu tetap kalau kalau mengenal gitu, oh ini dulu nih ada Bu Arfa apa sih yang ada kita ngobrol melulu gitu kali Pak. Enggak juga. Ya kerjaan kita kan nanti sibuk kan, maksudnya kita apa menghakimi para malaikat itu kan kerjaan kita salah satunya kan nanti kan. Hmm. Iya nggak? Selain makan bersama, memuji Tuhan, tapi kan kita ya Bapak pernah jelasin kita juga akan menghukum apa sih orang-orang yang bagaimana kan kita juga dapat kerjaan untuk menghukum gitu loh. Apa sih membantu mengadili lah. Hmm. Seperti itu nggak Pak? Ya gini loh, kalau saya tanya seperti itu, firman Tuhan kita mengadili malaikat betul benar. Tapi yang lain-lainnya kan saya nggak tahu, saya nggak belum pernah ke sana. Betul nggak? Iya sih. Tapi setidak-tidaknya apa? Hidup enak lah, dan gitu aja yang gampang di sana. Ya kalau mau main apa? Yang main bola, bisa. Mau nonton bioskop bisa. Kayaknya kita Semua nggak. Iya, ada. maksudnya kan ya Yesus sendiri akan menjadi hakim yang adil istilahnya kan berarti kan dia emang super sibuk banget saat itu gitu loh. Mungkin kalau kita ajudan-ajudannya gitu ya, Kalau ngebantu sudah apa di surga gimana? kita udah nggak bisa jadi, dia bukan jadi hakim lagi, dia jadi raja udah. Dia akan memerintah. Raja. Nggak, pada saat dia turun, kan dia Pada turun saat nih di pada awan-awan. saat dia jadi hakim nanti, dia turun itu Hah? untuk mengangkat orang-orang benar dan menghancurkan orang-orang tidak benar dan setan dan maut dan kerajaan maut. Itu kalau dia turun tugasnya itu. Setelah mereka dibawa ke pengadilan, Yesus jadi Hah? hakim, orang diadili menurut perbuatannya. Ada yang masuk surga, ada yang masuk Hah? neraka. Ya ingat, jangan sampai kita Hmm. orang Kristen tuh yang aneh-aneh. Orang Kristen tuh bilang, oh berarti Pak Henry ngajarin nih, di luar Kristus ada keselamatan. Bukan di luar Kristus ada keselamatan. Orang yang tidak mengenal Kristus sama sekali ada kesempatan untuk bisa selamat. Itulah Allah kita disebut adil. Yesus mengatakan, aku mengadili Sesuai sesuai apa yang takarannya. ku dengar Apa yang dari sebenarnya? Bapakku. Betul? Ada nggak gitu? Ada. Hmm. Ada nggak Yesus ngomong gitu? Dan ini Ada. Dan ini banyak orang nggak ngerti. Dikasih tahu ribut, ya. Ya. Ini belum selesai, ini belum habis nih, masih kemana-mana, tapi nggak apa. Lihat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi, Yesus nih bilang, sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, kehendak Dia, Bapaknya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Jadi, Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang Dia dengar. Dan penghakimannya adil. Bukan, oh, si Anu gini. Enggak. Dia dengar dari Bapaknya. Gitu. Bahwa orang ini baik. Contohnya Ayub. Dia nggak kenal Kristus kok. Kan gitu kira-kira. Betul nggak? Iya. Iya benar-benar. Terus ada lagi tentang Ini di sini. apa namanya kepala penjara yang melihat Yesus mati, maka dia Iya. sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia bertobat di situ. Kan kira-kira gitu lah. Lanjut yang lain.
Jadi kenapa perempuan mengatakan aku mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan? Karena wanita itu pada saat melahirkan mempertaruhkan nyawanya, betul? Nyawanya. Ya, Jadi kalau sampai anak laki itu bisa hidup dan dia juga hidup, bukan karena dia hebat, tapi karena pertolongan Tuhan. Itu jangan sampai lupa. Pada saat kita melahirkan seorang anak, katakan kepada suster-suster, dokter, ya berarti apapun backgroundnya itulah anak itu lahir istilahnya semua itu karena pertolongan Tuhan intinya gitu ya Pak. pertanyaan kepada ibu-ibu yang ada di sini yang punya anak, waktu melahirkan ada sempat nggak ngomong, puji Tuhan, aku mendapatkan seorang anak laki misalnya dengan pertolongan Tuhan. Ada? Puji Tuhannya ada sih tapi nggak mikir dengan pertolongan Tuhan. Tahu sih kan memang kita kan minta doa istilahnya Tuhan Ya, tolong nih supaya Tuhan keluarga tolong. selamat Tapi kan. kan pada saat anaknya keluar, Udah keluarnya iya. udah Cuma puji lupa. Tuhan aja Anaknya pegang bersyukur buru-buru anak ketika saya, tapi dia lupa. Dengan pertolongan Tuhan lah dia bisa melahirkan. harusnya kita katakan itu ya sama tuh anak ya dengan pertolongan Tuhan kau hadir di Kalau sini. sudah ngerti ini, di gereja jangan sampai lupa. Katakan kepada seluruh jemaat, kepada anak kita yang perempuan, kasih tahu. Kamu suatu hari nanti punya anak, katakan dengan pertolongan Tuhan lah. Pertolongan Tuhan ya. Saat kamu lahir. Artinya apa? Bukan hanya pada saat kita lahir mengatakan dengan pertolongan Tuhan, aku bisa mendapatkan anak laki-laki ini, Ya, setelah mengabarkan karya Tuhan kepada orang lain. Pada suster-suster, kepada dokter. Setuju? Hmm. Ini baru kejadian 4 belajarnya. Oke? Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel. Jadi kemungkinan besar Habel dan Kain ini adalah anak kembar. Oke? Anak kembar. Oh iya dalam waktu bersamaan sih ya selanjutnya. Selanjutnya. Oh iya ya benar-benar. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, dan Kain menjadi petani. Nah, tani. Ya, jadi punya anak 2 dengan pertolongan Tuhan. Lalu yang satu jadi petani, yang satu jadi gembala. Ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Bayangin. Apakah persembahan Kain ini nggak bagus? Sebagian loh ini. Bagus lah. 50% loh ini. Iya banyak lebih dari 10. Sebagian ini bukan masalah lebih dari 10. Ini separuh. Separuh dari hasil tanah. Hah? Persen. Iya. Ya, Setengah. sebagian dari hasil tanah itu dikasih Tuhan. Bayangin. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari apa? Anak sulung Kambing kambing. domba. Anak sulung ya. Anak sulung kambing domba yang lemaknya. Jadi dia ini cuman gembala kambing dan gembala domba. Berapa banyak kita nggak tahu. Yang pasti waktu dia persembahkan, dia cuma mempersembahkan anak sulungnya doang. Kalau anak kambing pertama kali keluar anak satu, itu dipisahin, dikasih. Anak domba keluar satu, yang sulung diambil dipisahkan untuk Tuhan. Kalau kambingnya ada 1000, cuma 1000 kambing dan 1000 domba. Kalau kambing dan dombanya ada 200.000, ya banyak juga akhirnya. Bukan sebagian, banyak. Tapi pilih yang sulung, yang Ya berarti yang sulung. kambing udah lahir berapa kali juga itu berarti nggak sebenarnya enggak apa yang pertama doang yang gue pikir Yang ya. pertama aja. Yang pertama Yang aja. pertama yang pertama bener-bener pertama maksudnya di sesi umpamanya di tahun berikutnya lahir lagi yang pertama Enggak. itu atau enggak? Enggak. Enggak sama murni ya. Anak sulung itu kayak kita sekarang punya anak. Yang sulung dikasih ke Tuhan. Kira-kira jadi anak sulung itu adalah anak kan karena pertolongan Tuhan. Pertama. Karena pertolongan Tuhan diberikan supaya lambang ingat bahwa Tuhan selalu ada dalam hidupnya, ya. Ya, jadi anak kambing yang pertama dari si kambing itu gitu ya. Jadi bukannya berikutnya. Itu pun bukan hanya anak sulung kambing tapi lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kenapa? Kan gitu. Apa kurang banyak Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah atau kasih persembahannya jelek-jelek? Nggak mungkin. Nggak mungkin.
Masa hasil tanah begitu banyak padi 1 hektar, separuh hektar kasih orang jelek semua? Nggak mungkin kan? Iya. Berarti bukan itu. Tapi yang kita pelajari dulu seluruh sekolah minggu bilangnya, Iya. berarti kasihnya sayur yang jelek nih. Kira-kira. Padahal bukan. Ya. Kenapa? Tuhan tidak Karena mengizinkan. tanpa iman, Pak. Tapi kali Pak lebih kepada hatinya kali, emang orangnya jahat gitu. Nih, jawabannya kasih lihat. Kain kasih tanpa iman, Pak. Bukan. Oh, itu boleh juga. Da- Bukan tanpa iman. Dari sononya jahat kali Pak. Enggak. Nih, lihat. Bukan seperti Kain yang berasal dari si Jahat. Jahat. dan yang membunuh adiknya. Jahat. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Kenapa dia bunuh adiknya? Kita cari tahu kenapa. Sebab segala perbuatannya Jahat. Jahat. dan segala perbuatan adiknya. Benar. Benar. Jadi yang dipikirkan Tuhan, kenapa persembahan kita diterima Tuhan? Karena apa? Si Kain jahat. Bila kita, jangan Kain dan Habil. Kalau kita, persembahan kita bisa diterima Tuhan karena apa? Kita baik. Karena kita benar. Benar. Kalau kita Tapi Pak, kasih persembahan, ada background lain nggak sih? maksudnya Ibu, Ada backgroundnya si Kain nggak sih? Kejahatan itu apa-apa aja gitu kan bilang jahat. Maksudnya ada nggak sih penjelasan lain jahat di sini tuh maksudnya saya tanya Ibu, apa-apa aja sih gitu. Gini, saya tanya Ibu, makanya tak bacanya gini. Segala perbuatannya jahat. Backgroundnya maksudnya apa nih kalau bilang segala? Semuanya. Ya udah, nggak perlu kita tanya backgroundnya. Semuanya jahat. Hatinya jahat. Soalnya kan gini, dia kan ini kan melakukan persembahan gini kan setelah dia dewasa gitu. Nah sebagai ibu dia nggak ngeh apa kalau anaknya tuh apa ngedidiknya gimana gitu loh sampai itu kok segala sesuatu perbuatan itu jahat gitu loh. Pertanyaannya, Maksudnya nggak ada keluhan ibunya tuh nggak ada gitu loh. sekarang gini, Diceritakan keluhan ibunya. jangan bicara tentang Ibu. Pertanyaannya, waktu Kain dan Habil itu hidup, Tuhan itu langsung ngobrol sama mereka. Oh, langsung Tuhan analisa lah ya. Dua-duanya melihat Tuhan, dua-duanya ngobrol sama Tuhan. Loh, Adam dan Hawa masih ngobrol sama Tuhan. Betul? Ya. Ya. Jadi segala perbuatannya jahat. Itu kenapa si Kain tidak diterima sama Tuhan. Apapun hasilnya, mau bagus kek, mau yang paling bagus, sayur yang paling enak pun Tuhan nggak mau lihat. Kenapa? Karena perbuatannya jahat. Segala perbuatan adiknya benar. Kalau kita balik ceritanya, kalau si Habil ini petani, si Kainnya jadi gembala, si Kain kasih Tuhan lemak-lemaknya anak sulung, juga nggak diterima sama Tuhan. Dijamin. Kenapa? Karena perbuatannya jahat. Jangan pernah berpikir kita pergi ke gereja kasih persembahan begitu banyak, kita jadi benar di mata Tuhan. Yang pada dasarnya kita jahat hatinya. Apakah diterima? No. Jangan pernah berpikir kita kasih persembahan kita jadi benar. Ya. Maka dari itu Tuhan mengatakan, karena cerita Kain dan Habil, ya, ini, maka genaplah firman Tuhan yang ada di sini. Maka saya bilang, kalau dibilang sama, saya sebutnya, Kristen progresif, bahwa Alkitab itu saling bertabrakan, karena dia nggak pernah baca dengan baik. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Hidup. Hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini loh persembahan. Hidup yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Hidup benar, itulah yang Tuhan lihat. Itulah persembahan
yang kita berikan. Persembahkanlah tubuhmu. Bukan uang ya, Pak. Bukan. Ya. Gereja maksa orang supaya jadi guru sekolah minggu, dan gereja pendetanya maksa ibu-ibu yang ada di dalam jemaatnya untuk mengajarkan anaknya pergi ke sekolah minggu dan mengajarkan anaknya untuk diberikan persembahan. Walaupun cuma 100 rupiah, kasih ajar dia untuk beri persembahan. Tapi gereja tidak pernah mengajarkan, ajarin anakmu untuk hidup benar. Ajarin anakmu untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Tapi diajarin bagaimana cara memberi persembahan. Maka dari itu, dari kecil saya bangun tidur jam 7 dipanggulin sama ibu saya. Ibu saya kasih duit saya 100 rupiah, ini buat persembahan. Nanti kalau persembahan kasih kantong, kamu masukin ya. Diajarin. Ibu berpikir dengan cara begini, dia sudah mengajarkan anaknya memuliakan Tuhan. Tapi anaknya hidupnya berantakan. Padahal dari kecil kasih persembahan. Tapi tidak diajarkan bagaimana anaknya bisa hidup benar. Hidup kudus. Hidup berkenan. Pertanyaan, kalau ada cerita begini kayak saya, yang salah ibu saya atau gereja? Gereja. Gereja aja. Gereja bertanggung jawab atas orang-orang Kristen model saya. Gereja bertanggung jawab atas orang-orang Kristen yang dari kecil diajarin untuk memberikan persembahan duit, uang. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Gereja tidak pernah mau mengajarkan, ajarin anakmu mempersembahkan tubuhnya. Bangun dia pagi, kasih tahu kamu harus ke rumah Tuhan. Jangan bawa persembahan, tapi bawalah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Pergi ke rumah Tuhan, belajar firman Tuhan di sana. Itu yang benar. Ada gereja yang bilang suruh anaknya pergi ke rumah Tuhan untuk kehidupan kudusnya dia? Ada? Ada anak sekolah minggu diajarin begitu? Jawab masing-masing. Kemungkinan besar hampir tidak ada. Makanya nggak heran, jangan pernah berpikir bahwa anak-anak kita kok Kristen kok hidupnya berantakan. Kok anak-anak kita Kristen kok udah tiap minggu ke sekolah minggu, kok udah kasih persembahan, kok kurang ajar sama orang tua. Kok nggak mau dengar orang ngomong? Kok jadi males sekolahnya? Kok jadi begini, kok jadi begitu? Karena orang tuanya cuma ngajarin kasih persembahan duit, bukan persembahan tubuh. Jangan main-main loh ini. Ya. Ini orang yang ngomong namanya Paulus, dia belajar firman Tuhan sama seperti saja belajar, dia ngerti dari Kejadian 4 dia udah ngerti. Ini. Ya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Lalu firman Tuhan datang kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Artinya apa? Tidak ada satu perbuatan baik yang ada pada dirinya dia. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Segala perbuatannya jahat. Bukankah kamu kalau berbuat baik, kamu jadi senang? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Pertanyaannya, kalau Tuhan bilang ada dosa mengintip di depan pintu, apakah pada saat itu Kain berdosa? Tidak kali ya, kalau depan pintu. Belum lah. Oke. Belum. Hah? Belum. Apakah Kain sudah berdosa di situ? Belum. Kalau bilang dosa sudah mengintip, artinya dia belum ada dosa, betul? Belum. Belum dikerjakan. Ya. Ini yang gak pernah mau diajarin sama orang. Ini orang-orang banyak yang nggak mau ngerti.
Dosa ialah melanggar Lama. Perintah Hukum Hukum Allah. Allah. melanggar Tuhan. perintah Allah. Allah. Ya. Ini Tuhan sedang berfirman memberi perintah. Kamu berbuat baik dong. Supaya kamu bisa berseri, bisa happy. Ini perintah. Hati-hati. Jangan ya, kamu jangan membunuh ya. Ingat. Jangan. Kalau kamu sudah mulai berpikir ada pembunuhan di kepalamu, dosa sudah ngintip. Ya sangat menggoda. Yesus berkata, apabila matamu melihat seorang wanita dan menginginkannya dalam hati, kamu sudah Aduh. Berzina. berzina, bukan berdosa. Berzina, bukan berdosa. Jadi kalau kita sudah punya pikiran laki-laki tentang seorang wanita yang dia mau, hanya sampai di pikiran saja kalau bisa. Stop, minta Tuhan, hapus. Jangan dilakukan. Dia sangat menggoda. Dia sangat menarik hati. Ini yang nggak pernah mau diajarin orang. Nggak pernah mau diajarin. Diajarin pun nggak mau tahu. Bilangnya pas saya sesat. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tetapi Kain dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan untuk membunuh adiknya. Tuh, si Kain. Kalau kita ganti namanya menjadi Kain. Jadi si Kain dicobai oleh keinginannya membunuh adiknya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Malam. Dia sangat menggoda. Sangat menyeret. Enak nih kalau saya timpe nih orang saya bunuh. Ah, Nih. ya lu pulang kerja lah. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi seperti ia lakukan, ini baru dipikat, ini sudah ngintip dosa nih. Diseret dan dipikat sudah ngintip dosa. Pada saat dia lakukan, ia melahirkan Dosa. kalau Kain tidak membunuh adiknya, apakah dia berdosa? Eh, Kalau Kain karena udah kalau dia tidak membunuh adiknya, apakah dia berdosa? Tidak. Tidak. Dia berdosa karena dia membunuh adiknya. adiknya. Karena dia sudah melakukannya. Karena dia lakukan. Dan apabila dosa itu sudah matang, artinya dilakukan lagi, ya melahirkan. Maut. Oleh karena itu, upah dosa ialah Maut. kematian selama-lamanya. Ya. Apakah ini tidak berhubungan? Kejadian, Yohanes, Yakobus, Roma, apakah berhubungan? Apakah saling bertabrakan? Tidak. Tidak, tidak sama sekali. Tuhan suruh apa? Kamu harus berkuasa atas keinginan kita. Kita harus berkuasa atas keinginan kita. Tapi apa yang terjadi? Kata Kain kepada Habil, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Iya. Dilakukan? Dilakukan. Ya, dilakukan. Dibuahi sama dia? Dibuahi? Dibuahi. Jadi dosa. Dia melarikan dosa. Jadi dia sudah berdosa di sini. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Kenapa Tuhan nggak tahu adiknya di mana? Karena darahnya itu. Bukan, kan Tuhan Ya karena maha dia sudah telanjang. Ya karena dia sudah telanjang dan jauh dari Tuhan. Sebab sudah jatuh dalam dosa. karena dia sudah berdosa. Di mana Udah terpisah Habil ya, udah terpisah pada saat jatuh dalam Karena dosa. Kain terpisah pada dengan- saat dia lahir,
Dia kudus, dia benar di hadapan Tuhan. Tapi karena perbuatannya jahat, segala-galanya jahat, maka Tuhan tidak mengenal dia. Betul? Pasti. Di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Dia sudah mulai bohong. Nomor 1, dia mengikuti keinginan dia. Yaitu keinginan siapa? Keinginan siapa? Please. Nah, Keinginan hatinya. Ini loh, kacamatanya kok nggak ada plastiknya. Iya. Oh, udah belum, Pak? Ini masih panas ya. Keinginan siapa? Hatinya. Baca, yang kencang. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan dia? Ia adalah seorang pembunuh manusia Manusia. sejak Manusia semula. semula. Siapa yang membunuh pertama-tama? Kain. 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 Tuh. Ini pertama ada pembunuhan Kain ya, berarti di bumi ini ya. 10 hukum Tuhan. Nomor 1, jangan ada Allah lain. Dia ikutin Allah lain? Kain? Dia ikutin Allah lain. Allah lain. Dia ikutin nggak? Iblis, Pak. Dikatakan Ikutin. 10 perintah Tuhan jangan ada Allah lain. Tapi dia ikutin keinginan siapa? Iblis. Iblis. Iblis, setan. Berarti sudah 4 di depan mata dia tuh dia tinggal semua itu. Jangan ada Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dia sebut nama Tuhan sembarangan, nggak percaya. Nih, aku nggak tahu apakah aku penjaga adikku. Dia nggak nanya, Tuhan, aku tidak tahu. Dia bilang, aku nggak tahu. Inilah manusia. Ya. Lalu apa? Jangan membuat dirimu patung. Dia bikin patung. Patungnya siapa? Dewa Setan. Sama bapaknya. setan. Dia sembah bapaknya itu sama juga penyembahan berhala itu nama juga. Lalu apakah dia menghormati hari Sabat? Tidak. Tidak kalau udah kayak gitu. Ya udah kayak gitu udah nggak menghormati sama sekali. Apakah dia menghormati ayah ibunya? Tidak. Tidak. Enggak lah. Kenapa? Kenapa dia nggak menghormati ayah ibunya? Saudara jahat. Karena dia bunuh anak ibunya, betul? Iya. Oh Anak iya. bapak, anak bapak ibunya dia bunuh sendiri, betul? Iya. Iya. Apakah dia tidak mencuri? Dia mencuri kemuliaan Tuhan. Apakah dia tidak berdosa? Udah jelas-jelas dia bohong. Apakah dia membunuh? Depan mata dia bunuh. Apakah dia ingin mengingini? Yes, dia ingin. Dia ingin supaya Tuhan pengen dia diterima. Padahal dia nggak bisa diterima karena perbuatan jahat. 10 hukum diambil semua sama dia. Tuh, segala perbuatannya jahat. Nih. Betul? Iya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak-teriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Bukan terkutuklah tanah. Kalau Adam terkutuklah tanah. Karena dia ada di atas. Maka terkutuklah tanah. Tapi karena si Kain sudah ada di tanah, terkutuklah kamu. Terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Dia terkutuk dari tanah yang menerima darahnya si Habel. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Memberikan hasil tapi nggak full. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nomad, suku nomad. Nomaden. Ya, lihat. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang
Aku tanggung. Manusia nih udah bunuh orang, dikasih hukuman. Kenapa hukuman saya kok berat sekali? Padahal Iya, masih mau perbuatan nego lagi dia, ya. padahal perbuatan dia mengambil nyawa orang. Pertanyaannya, kalau dia ambil nyawa orang, apakah orang itu bisa kembali lagi? Tidak. Nggak Tidak. bisa. Kalau nggak bisa kembali lagi, lalu dikasih Tuhan bilang, tanah yang kamu bikin nggak akan menghasilkan sepenuhnya, tapi masih menghasilkan, tapi nggak full. Dibilang Tidak berat, maksimal. dibilang berat, padahal nggak bikin dia mati. Tuhan nggak bilang kamu harus mati, enggak. Terkutuklah engkau. Tapi nggak bilang kamu harus mati hari ini juga, enggak. Itulah Tuhan kita. Dia nggak bunuh orang sembarangan. Dikasih kesempatan. Betul? Tuhan bisa nggak tinggal sentil si Kain? Salah. Bisa. Bisa aja. Tapi Tuhan nggak lakukan. Ya. Menghalau aku sekarang dari tanah ini, dia seorang petani. Segala sesuatu yang dia bikin selalu berhasil. Tapi sekarang, separuh aja. Nggak semuanya berhasil. Aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Dia takut. Dia bunuh orang, dia nggak takut. Tapi dia takut dibunuh orang. Kan lucu. Inilah sifat manusia. Ya. Maunya ngambil orang. Orang punya bisnis mau diambil. Orang punya ide mau diambil. Orang punya istri mau diambil. Orang punya suami mau diambil. Segala-segala mau diambil. Tapi dia sendiri tidak mau diambil. Apa bukan begitu manusia zaman sekarang? Iya. Sama. Ya, Sama. sama, Pak. Kalau kita lakukan yang seperti itu, apa bedanya kita dengan Kain? Tinggal pilih, mau jadi Kain atau menjadi Habil. Segala perbuatannya jahat. Apabila kita melakukan segala perbuatan yang jahat, keinginan Bapakmu lah yang kamu lakukan. Yaitu si iblis. Tinggal pilih, semua ada di tangan kita. Ya. Firman Bapak tadi Pak, keinginan bapakmu tadi di mana Pak? Yohanes 8 Yohanes 8 tadi ya? ayat 44. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Artinya, pada saat ini aku nggak tahu, emang saya adik, saya penjaga adikku, dia udah bohong. Kenapa? Karena dia belajar dari bapaknya, si iblis. Kenapa saya mau mengatakan dari tadi bapaknya si iblis, nanti saya kasih tahu di akhir. Ya. Iya. Arti dari kata kenapa bapak di iblis. Ya. Lihat. Tentulah firman Tuhan bilang apa? Sekali-sekali tidak. Kamu tidak akan dibunuh orang. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ini artinya kalau orang membunuh Kain, yang membunuh Kain akan dibunuh Tuhan, termasuk 7 orang yang bersama dia, atau 7 keturunan bersama dia, atau gimana? Kira-kira gitu artinya. Ya, 7 kali. Waduh. Kok bisa gitu, Pak? Berarti ada pembelaan Tuhan tetap Pak atau gimana sih Pak di situ Pak? Apakah Tuhan mengajarkan orang membunuh? Ya karena Tuhan tidak membalaskan apa Tuhan yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Artinya Tuhan Iya, iya. kasih tahu kepada manusia-manusia lain, kalau ketemu Kain, kalau kamu bunuh dia, kamu sudah belajar dari si Kain bahwa pembunuhan itu saya benci. Kalau kamu bunuh dia yang sudah kamu pelajari, ini orang manusia pertama di bumi yang membunuh orang. Dan I hate it, saya benci sekali ini. Saya kasih tahu, kalau orang sudah tahu membunuh itu nggak boleh dan jahat, lalu dia berani bunuh si Kain, berarti you udah lebih jahat dari si Kain. Kira-kira gitu. Dan Sama. saya akan hukum kamu lebih parah dari atas Kain. Kira-kira gitu. Warning. Setuju? Ya. Warning. Berarti di situ tergenapi juga dengan beranak cucu lah, itu berarti udah ekspektasi Tuhan udah ke situ juga karena kan dibilang sampai 7 kali lipat, berarti kan 7 ke bawah lah istilahnya kan. 7 kali lipat bukan berarti 7 keturunan. 7 kali lipat nih berarti kalau ada orang bunuhnya 1, Tuhan balas 7 orang. Itu kira-kira.
Ya. Iya, artinya kan orang waktu itu Bukan kan 7 turunan, dikit bukan kan, 7 baru turunan, 4 tapi orang. dibalaskan pada 7 kali lipat. Jadi Oh, dia bisa bawa 7 orang sekaligus gitu. Kira-kira gitu lah ya. iya, ya, Kemudian perbandingannya ya. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Nanti ada yang tanya, Pak, tandanya apa, Pak? Tandanya apa? Ada di mana tandanya, Pak? Tadi ntar ada yang tanya. Alkitab tidak pernah menjelaskan tandanya apa. Tapi orang-orang Kristen banyak yang suka lucu-lucu. Kalau buka di internet ya, ada yang bilang tandanya dia dijadiin orang hitam, warna kulitnya jadi hitam, Nggak kelihatan. nggak kelihatan jadi orang hitam, orang Afrika gitu. Budak. Maka dibilang orang Afrika itu jadi apa namanya dikutuk Tuhan tuh, Afrika dikutuk Tuhan gara-gara si Kain katanya. Ini orang-orang Kristen model gini adalah orang-orang rasis. Ya, orang-orang rasis. Rasis itu membuat Ini bukan hanya bahasa diplomatiknya Tuhan aja ya Pak ya. Maksudnya kalau istilahnya kan karena nego ngotot gitu loh, kayak orang bersungut-sungut bangsa Israel gitu, yang karena gampang takutnya aja. saya ntar dibunuh. Yang gampang aja nih. Kalau kita baca baik-baik, barang siapa membunuh Kain akan dibalaskannya 7 kali lipat. Lalu Tuhan menaruh tanda pada Kain. Tanda itu apa? Tandanya apa? Supaya tidak dibunuh. Tandanya apa? Tanda apa ya? Dikasih darah bukan ya? Di jidat itu bukan ya? Kenapa tanda harus di jidat? Ya biar kelihatan nggak boleh bunuh dia. Nggak ada Apa yang tahu dikasih tandanya di tandanya? mana, nggak ada yang tahu tandanya apa. Tapi ada satu hal yang kita tahu. Mungkin ditutupin gitu kali ya. Ya, jangan berangan-angan, Bu. Berangan-angan boleh, tapi jangan terlalu aneh. Gini, kita nggak ada yang tahu tandanya di mana, mau di jidat, di tangan, di mana, nggak ada yang tahu. Ya. Dan kita nggak tahu tandanya apa, nggak ada yang tahu. Karena di Alkitab nggak pernah ditulis satupun. Referensinya nggak ada. Kalau nggak ada, kita jangan ngomong banyak-banyak. Tapi ada satu hal yang kita tahu. Yaitu apa? Tanda bahwa siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. 7 kan. Jadi kalau orang ketemu Kain, orang bisa baca, kalau gue bunuh dia, gue akan dibalas 7 kali lipat. Itu aja. Oh iya iya iya. Ya, implementasinya gitu aja berarti ya. Ini yang ditulis. Kalau yang ditulis, ya ini tandanya. Tandanya mana yang nggak tahu. Pokoknya tandanya ini. Kalimat ini. Lalu pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, sebelah timur Eden. Berarti ada di surga dong. No. Sebelah timur Eden bisa jadi Eden di mana, bumi di mana, betul? Atau Eden di sini, di sebelah timurnya ya bumi, kira-kira gitu. Kan ada yang tahu. Oke? Namanya juga Eden itu kan taman. Ya, tamannya Tuhan. Oke? Jelas? Ini Nod ini tuh artinya apa? Tanah Nod. Bukan. Ada tanah Nod. Dan ini kalau bilang tanah Nod, ini tanahnya si Kain. Tanah, namanya pengembaraan. Oh, tanah pengembaraan ya. Karena dia kan disebutkan, aku akan menjadi seorang pengembara di bumi. Tanah pengembara. Ya. Oke. Sampai sini kita selesai dulu. Ya. Nanti ke bawah kita akan lanjutkan. Iya, Pak. Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, ini penting sekali. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, setan, dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lihat. Ini ultimatum yang diberikan Tuhan kepada setan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Disebut nggak keturunan-keturunan? Disebut Berarti nggak? keturunannya itu keturunannya si Kain maksudnya kali ya Pak? Sebentar, Bu. Saya jawab dulu pertanyaan saya. Disebut nggak keturunan-keturunanmu? Atau keturunan? Tidak. Keturunan aja. Turunan. Keturunan ini satu atau banyak? Satu. 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 Jadi ada satu keturunan dari perempuan dan satu keturunan dari si setan. Ya. Yang engkau akan meremukkan kepalanya. Ini keturunannya berarti si antikris. Keturunanmu berarti Kristus. Ya, Kristus akan meremukkan kepalanya.
dan kau akan menemukan tumitnya. Dan itu terjadi di kayu salib, betul? Pada saat Tuhan memberi ultimatum antara keturunan perempuan, ada satu ya. Pada saat setan di ultimatum bahwa ada satu orang keturunanmu, dia tahu itu bahasanya, yang akan merusak kepalanya dia, akan menginjak kepalanya dia. Sejak saat itu, dia akan mencari orang itu. Setuju? Iya. Dia mau supaya orang ini jangan menginjak kepala dia. Setuju? Dan pernyataannya atau kelakuannya atau cerita ini langsung dibuktikan di Kejadian 4. Kain dan Habil. Pada saat dua ini lahir, si setan emang nggak nongkrong liatin. Dia nongkrong lihat. Liatin. Dia lihat, mana nih dari dua ini yang akan injak kepala saya. Dia lihat Kain. Dengan segala perbuatannya yang jahat, dia lihat Kain. Apakah dia bilang, inilah keturunannya si perempuan atau keturunan saya? Ya dia yang jahat. Oh Setan- inilah keturunan gua yang jahat ya. Setan cuma bilang, Kain. Setan cuma bilang, Kain, aduh ini mah keturunan saya. Nggak perlu saya Nah, nggak perlu saya utak-atik. Oh, udah ini ya kayak apa sih kayak ada nah, sebuah perjanjian gimana gitu ya. Lalu dia lihat Habil. Ini dia orang yang dikenan Tuhan. Jangan-jangan dia yang akan menginjak kepala saya. Maka gimana caranya supaya orang yang bisa diinjak kepalanya ini bisa nggak nginjak lagi? Di cross, alias dibunuh. matiin. Caranya gimana? Dia pakai anaknya, keturunannya sehat Kain, bunuh adikmu. Makanya Yohanes jelas sekali mengatakan, bukan Pak boleh saya potong dulu tuh. seperti Kain Pak yang, boleh saya potong. hah? Yang jahat. Kain yang jahat. Yang berasal dari si Jahat. Jahat. nggak heran. Yohanes tahu cerita ini. Makanya kalau kita bisa ngerti cerita ini, kita akan seperti Yohanes menulis seperti begini. Karena dia berasal dari si jahat. Betul? Iya, iya. Jadi, Kejadian 3:15 ini adalah titik di mana peperangan antara si jahat dengan keturunan Tuhan. Sampai detik hari ini, sampai Yesus datang dua kali. Mau dibuktikan? Kita buktikan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Siapa sih naga? Si jahat. Iblis. Lalu Berarti pergi. orang Batak udah ada semula. Apa, Bu? Enggak, orang Batak berarti si naga udah dari awal penciptaan udah ada tuh Pak ya. Nah, jangan ngomong itu, nanti kasihan orang si naga. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan yang mana? Yang menuruti hukum Allah Hukum Allah. dan memiliki kesaksian Yesus. jangan pernah berpikir hidup kudus tak bercacat celah tidak diperangi sama si setan. Kalau kita mau hidup kudus, jangan siap-siap kita pasti diperangi oleh satu makhluk ini yang dari Kejadian 3:15 mulai Terus sekarang ya. melakukan aksinya.
Jadi kalau dalam hidup kita, hidupnya aman-aman, gak ada masalah, gak ada ini, enak. Jangan-jangan kita anaknya dia. Untung saya biasa-biasa nggak enak-enak banget ya, Pak. Kalau dalam hidup kekristenan kita, hidup pada saat kita ingin menguasai diri kita, ingin hidupnya kudus tak bercacat celah di mata Tuhan, masalah pasti datang. Ada amin. Amin. Karena yang ngomong Hendrik Bun, Bukan. Yesus. Bukan. yang ngomong Firman. Firman. Enggak, yang ngomong Hendrik Bun pasti. Enggak, firman. Firman itu, Pak. Ayatnya di mana, Pak? Nah, itu tadi. Ya, itu Kejadian 3 ayat 15 tadi. Ini Wahyu 2 diperangi 12. yang menuruti hukum dan memiliki 12. siapapun yang menuruti perintah Tuhan 10-nya dan punya kesaksian Yesus alias punya iman kepada Kristus. 2 ini yang pasti diperangi sampai akhir zaman. Maka dari itu Yesus mengatakan yang penting di sini ialah tekun. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti Perintahnya. Perintah Allah dan iman kepada Allah dan pada Yesus. apabila kita harus mati seperti Habel. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Tuhan disebut bahagia sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh Bapa di surga, supaya mereka boleh Istirahat dari lelah mereka. dari lelah mereka. Karena segala Perbuatan mereka menyertai mereka. perbuatan apa? Mereka menyertai Perbuatan mereka. mereka menyertai mereka. Perbuatan apa? Perintah Allah. Menuruti perintah Allah. Menuruti perintah Allah. Apakah menuruti perintah Allah gampang? Dikatakan jerih lelah. Pada saat kita mau melakukan seluruh perintah Tuhan, semua datang. Kita akan bertahan terus. Capek nggak? Capek. Jerih lelah, kita bertahan terus. Siapa bertahan, dia akan menang. Mau nggak kita bertahan? Harus mau. Bisa nggak kita bertahan? Bisa. Kenapa? Amin. Karena bukan aku lagi yang hidup, tapi Dalam aku. Tapi Kristus yang ada dalamku. Kristus yang ada di dalamku, artinya ada firman di dalam hidupku yang memberi kekuatan kepadaku. Firman-Mu itu adalah pelita bagi Di kakiku. kakiku dan terang bagi. Jalanku. Dan semua orang Kristen mengatakan firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pakai nyanyi kalau lagi sedih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Setelah keluar dari gereja, nyopet. Setelah keluar dari gereja, gosip. Setelah keluar dari gereja, nipu. Sepulang dari gereja, cari ininya, apa, cem-cemannya bilangnya, cem-cemannya dia. Apakah firman Tuhan menerangi jalan kita untuk mencopet? Apakah firman Tuhan menerangi jalan kita untuk berzina? Tidak. Tapi dilakukan orang Kristen. Nah, Pak, cuma misalnya ya, ini kan ada orang-orang ya, yang meskipun sudah melakukan salah, dia nggak sadar bahwa itu salah gitu. Malah ia merasa itu benar. Makanya, nah itu ada nggak Pak ayatnya Pak? Gimana? Ya ada orang-orang yang dia itu mungkin ya secara sadar atau nggak sadar melakukan banyak kesalahan. Tapi dia nggak sadar bahwa itu perbuatannya salah gitu. Mana Jadi ada orang orang itu berbuat salah nggak sadar? Sadar lah. Cuma nggak ngeh aja. Ada orang mau berbuat dosa itu
tanpa sengaja, aduh, Pak, ketemu istri, Hilaf. Pak, Ibu, maaf Bu, kenapa suamiku? Aduh, saya nggak sengaja saya berzina, gitu. Saya nggak sengaja ini saya ngelirik tetangga sebelah, aduh. Terus gimana? Kalau udah ngelirik tetangga sebelah, terus apa? Ya saya samperin. Itu mah sengaja namanya lu samperin, bilang nggak sengaja. Jadi semua itu yang dilakukan itu semua dalam kesadaran penuh ya Pak ya. Nah, mana ada orang, Bu, maaf Bu ya, kenapa? Ini apa? Saya barusan berzina. Saya lagi mimpi berjalan. Hilaf. Mimpi Ya, berjalan. silap. Mimpi berjalannya berzina sama orang. Lu ngimpi apa mabok? Kan gitu. Alasan aja sebakul. Bahkan ada pendeta ngomong di depan WhatsApp begitu panjang, begitu banyak anggotanya. Ngomongnya apa? Kita tidak sanggup berbuat baik, tidak sanggup melakukan perintah Tuhan. Gila tuh pendeta. Nih, kasih lihat ayatnya. Kenapa saya bilang gila? Gak takut sama Tuhan namanya. Kurang ajar pendeta. Cabut tuh yang namanya titel pendeta. Belajar lagi yang benar. Emang enak jadi pendeta? Bagi orang suci, semuanya Suci. pertanyaannya, kalau ditanya bagi orang suci semuanya suci, ada nggak orang suci? Ada. Nggak ada lah. Merasa Karena- suci ada. Ada orang Merasa Kalau suci. firman suci Tuhan, ada. Orang kalau suci firman ada. Tuhan mengatakan bagi orang suci, semuanya suci, pertanyaannya ada nggak orang suci? Ada berarti. Banyak. Ada dong. Banyak. Banyak. Bagi orang Banyak. kudus, semuanya kudus. Tapi bagi orang najis, dikatakan orang najis, dan bagi orang yang tidak beriman, sesuatu pun nggak ada yang suci. Sesuatu pun nggak ada yang Betul. kudus. Nggak ada Nah, manusia kudus. itu Pak, Nggak ada bilang manusia gini, suci. ya, namanya kan manusia, Bu Erika, wajar lah. Ya kalau apa kepleset sedikit, ada yang bilang Nah, gitu nggak apa-apa. papanya. Nanti besok-besok kasih ayat ini. Ya nggak apa-apa, Pak, Bu. Gini, ya kasih baca ini. Bagi orang najis dan orang yang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci. Karena apa? Nah, betul. Baik akal maupun suara hati mereka Najis. 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 Oh, begitu. Oh, Mereka, nih orang yang tidak beriman dan najis pikirannya, mereka ngaku mengenal Tuhan. ya firman-Mu pelita bagi kakiku. Dia kenal firman Tuhan, dia ngaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pas keluar gereja. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Aduh, ngeri Gimana ya, Bu. menyangkal? Ngeri. Dia Ngeri, tipu ngeri. saudaranya, dia tipu temannya, dia tipu gerejanya. Dia mengingini hal-hal yang tidak baik dalam gerejanya. Dia mengingini segala sesuatu yang temannya punya, segala semua dia pengen. Nah, itu Pak bahaya tuh kalau yang kayak begitu, Pak. Aduh, Loh, ngeri. jangan bilang bahaya. Firman Tuhan yang ngomong. Disebut apa? Mereka keji, mereka durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tuh kata pendeta yang tadi ngomong. Aduh. Kalau ada pendeta ngomong begini, apa kata firman Tuhan? Mereka apa? Najis. Najis. Nah, itu. Ini bagus nih yang sering diingatkan supaya itu orang juga nggak banyak ngomong, ya namanya aja manusia, Bu. Boleh deh, udah ngomong gitu, kasih lagi ayatnya Ibrani 10. Biar pingsan sekalian. Haleluya. Lihat ya. Baca kencang, Bu. Mana? Sebab Tunggu. jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Terus ke bawah. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa
Padahal sudah tahu, sudah peroleh pengetahuan tentang kebenaran, sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis selama 100 kali dibaptis, ketemu pendeta satu bagus, dibaptis, pendeta dua bilang bagus, dibaptis. Ada nggak manusia yang kerjanya suka dibaptis? Ada, sudah ketemu. Ada Pak, ada banyak. Ada teman saya begitu Pak. Pengetahuan tentang kebenaran, sudah tahu tentang Kristus, sudah tahu tentang firman Tuhan, bahwa dosa itu nggak boleh dilakukan, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak ada lagi untuk menghapus dosa itu karena dia senang melakukan dosa itu. Dia sengaja berbuat dosa. Dia sengaja nipu. Dia sengaja berzina. Tetapi yang ada apa? Kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Tuh, tinggal pilih. Oh, kan kita masih dalam daging, Pak. Kepleset boleh begini, boleh terserah. Betul Pak, betul. Ini yang harus sebenarnya diajarkan di gereja-gereja. Ya, tapi bagaimana Nih, kasih lihat mau aja. diajarkan Pak? Kasih lihat lagi satu. Ini kalau gembalanya aja ya sering bilang, oh iya memang kita ini manusia yang tidak sempurna. Kita manusia yang masih dalam daging. Gimana kekristenan nggak hancur ketemu pendeta model begini, betul? Betul, makanya saya kalau yang di gereja itu nggak mau ngomong kayak gitu. Ya saya selalu bilang, ya kita harus hidup kudus, hidup benar gitu. Gereja kalau ngajarin hidup kudus dan benar, sepi. Nggak dapat duit. Betul Pak, kayak gereja saya tuh Pak, sepi. Gereja kita kalau cuma punya satu jemaat dan hidupnya kudus, berbanggalah karena itu besar. Kenapa? Amin. Kalau orang satu diajarin hidup kudus dan benar, satu sorga, bersukacita. Amin. Ingat, Amin. sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, orang Kristen, diterangi hatinya, pernah mengecap karunia sorgawi, orang Kristen, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, bisa berbahasa roh, bla 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 bla, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, belajar sama Hendrik Moon, firman Tuhan yang benar diajarin, karunia-karunia dunia yang akan datang diajarin, namun berdosa lagi, murtad lagi, berdosa lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat katanya. Kenapa? Sebab mereka menyalibkan lagi Yesus, disalib lagi bagi diri mereka. Dan menghinanya di muka umum. Nah itu ngeri ya Pak. Apakah sudah jadi kayak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan terus kayak begitu, aduh kan bikin malu Tuhan gitu. Ngomongnya nggak tahu malu, masih dalam daging. Cari Iya ayatnya. betul. Kita boleh hidup dalam daging, cari ayatnya. Seorang pendeta bilang kita masih dalam daging, itu ayat. Itu benar-benar otaknya najis. Kenapa najis? Nggak ada ayat yang mengajarkan kita untuk hidup dalam daging, nggak ada. Tapi disebut. Iya Pak, saya perhatikan ya Pak ya. Hamba-hamba Tuhan yang ngomong gitu memang ya hidupnya memang masih nggak benar gitu. Bukan hidup nggak benar, hidup dalam daging udah jauh-jauh amat. Dan kalau orang masih melakukan itu, apakah bisa disebut orang Kristen? No, susah amat jawabannya. No, Oh, dia pernah ngaku orang Kristen. berarti dia bukan ini ya, bukan pendeta sejati ya berarti. Sekarang saya tanya Ibu, ciri-ciri orang Indonesia nomor satu apa? Nggak enakan. Enggak, kita kalau dibilang, oh kamu orang Indonesia nih, kita lihat cirinya nomor satu. Bukan nggak enakan, ciri kita disebut orang Indonesia. Kalau kita ketemu orang, oh ini orang Indonesia nih, pasti. Ciri nomor satu apa? Langgar. Hah? Langgar lalu lintas. Di Amerika juga banyak melanggar. Satu ciri pada saat kita ketemu orang nih, kita nggak kenal, ketemu, dia mau orang Indonesia. Ngeles. Suka ngeles. Ramah. Suka ngeles. Ramah, segala macam, Ramah. seluruh dia punya. Cuma satu yang seluruh dia nggak punya. Cuman orang Indonesia yang punya. Masa nggak? Nggak suka antri Suka Pak. basa-basi kali Pak. Suka basa-basi. Oh gitu. Sekarang saya ngomong pakai bahasa apa? Iya, suka basa-basi. Bilang, Sekarang saya ngomong, gimana saya ngomong kabarnya? ini, Baik. Padahal saya enggak. bicara ini pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa Kalau Indonesia. ketemu orang, kita nggak ngomong diem aja di bus gitu, di misalnya Bapak lagi jalan-jalan ke Jerman, ada ngomong orang ngomong Indonesia, langsung ngomong apa? Inggris. Oh. Ini orang Indonesia.
Aku Indonesia, ya gitu. Dia ngomong Aku orang Indonesia lah. Indonesia. Ini orang Indonesia. Karena dia punya ciri-ciri orang Indonesia, satunya bahasa Indonesia. Kalau saya Iya, khotbah pakai bahasa Jerman, pada pelangap-pelongo, betul? iya, betul. Jadi, kita kalau mau dibilang ciri-ciri orang Kristen, salah satunya hidup kudus dan tak bercacat celah. Tapi kalau dia nggak berhidup kudus dan tak bercacat celah, bisa disebut orang Kristen? Enggak, Ya sudah, beres. tapi dia marah Pak kalau kalau apa dibilang gitu ya. Dia Kamu marah nggak apa-apa. Itu urusan mereka marah. Nggak apa-apa. Kita kan sudah ngasih tahu. Bapak tidak bisa disebut orang Kristen karena ciri-ciri orang Kristen satu, tidak berbuat dosa lagi. Bahkan tidak bisa melakukan dosa lagi. Di mana ayatnya? Nih, baca. Inilah setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. amin. Nah, ini nih. Ini Sebab- orang jarang baca Pak. Soalnya. Sebab benih ilahi ada di dalam dia. Benih ilahi ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Amin. Ini Iya ciri-ciri. Pak, betul betul. Inilah Jadi kalau ada orang tandanya yang masih anak-anak Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah. Yaitu orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Inilah tanda anak-anak Allah. Tanda, ciri-ciri. Jadi kalau orang yang masih suka kayak apa bohong-bohong berarti ya bukan orang Kristen ya Pak. Jadi, kembali lagi kejadian. Iblis memerangi anak-anak Tuhan. Jadi dia pengen cari tahu orang yang injak kepala dia. Satu udah dimatiin, namanya Habil, melalui Kain. Dia pikir beres. Dia pikir beres. Nggak ada lagi keturunan Tuhan. Kenapa? Selesai. Nggak ada yang injak dia. Tapi dia lupa. Lawannya dia bukan manusia. Lawannya dia siapa? Yes. Tuhan. Kita baca selanjutnya. Ya, Kain dan Habil selesai, udah ngerti. Tapi Kain dipakai iblis untuk melaksanakan kejadian 3:15. Oke. Lalu Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Ini Henoknya dia dengan Henoknya keturunan si Set beda ya. Beda ini. Nama boleh sama, orang beda. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamakan kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, Mehujael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lamek. Lamek. Nah, Lamek ini siapa? Anaknya si itu Henok. Anaknya Metusael. Masa dan Lamek ini dikenal nggak? Ada nggak kalimat Lamek di Alkitab? Ada. Siapa Lamek? Ya Abal itu ya Bapak dalam kemah yang Hah? pelihara ternak. Nah, Lamek itu siapa? Lamek ini ada yang Itu- bilang bapaknya Nuh. Ini Lamek keturunannya si Kain. Kalau Lamek bapaknya Nuh itu keturunan si Set. Ingat, beda nama sama, beda orang. Ya, makanya hati-hati bacanya. Lalu Lamek mengambil istri berapa? 2 orang. Jadi orang pertama di Ada dunia. dan Zila. Sebentar. Jadi orang pertama di dunia ini yang punya istri 2 siapa namanya? Lamek. Bapaknya poligami itu Pak. Lamek. Dia ngambil istri 2 orang. Ya, Kain aja cuma 1, tapi dia punya 2. Lihat, dosa sudah berlangsung, ya, Mengintip bukan mengintip, dia sudah lakukan. Dikatakan dan lakukan. orang kata Tuhan laki-laki dan perempuan bersatu dengan istrinya. Ini istrinya 2. Ya. Yang satu namanya Ada, yang satu namanya Jila. Ya, jadi Lamek adalah orang pertama yang Poligami. punya istri 2. Ya. Terus, apakah Tuhan melihat Kain berbuat dosa apa itu dia hukum mati? Enggak. Tapi dia kasih kesempatan. Bahkan Tuhan memberi dia berkat. Dan berkatnya banyak. Yang berkat keturunan banyak. Lalu, apalagi? Dan di sini nggak disebut bahwa istrinya bilang begini. Dengan pertolongan Tuhan, kita anak lahir. Nggak ada tulisan sama sekali. Tidak ada. Betul? Oh iya. Dari sini kita belajar. Kain tidak pernah mau percaya sama Tuhan. Tidak ada satupun keturunan Kain
yang memuji Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang jadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Artinya apa? Tuhan memberkati keturunan Kain walaupun jahat. Ada orang namanya Yabal. Ini orang yang pertama kali menciptakan kemah dan memelihara ternak. Orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Dia. Ya. Orang pertama. Yang pemain kecapi. Kedua adalah si Yubal. Ada Yabal, ada Yubal. Kemungkinan besar dia ini Pemain kecapi. bukan Suling. kembar. Iya. Adalah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Dulu nggak ada orang main kecapi, nggak ada orang main suling. Mainnya apa? Batok kelapa kali diketok-ketok. Ada suara, ya nggak tahu. Berarti sama juga kayak zaman sekarang ya Pak ya, Rina Rini gitu ya, Yabal, Yubal gitu ya. Kemungkinan besar ya. Tapi kita nggak, kalau nggak gitu aja. Jila juga melahirkan anak ini Tubal Kain. Bapak semua tembaga dan tukang besi. Mana amak. Masih. Adik perempuan Tubal Kain namanya Naama. Ya. Jadi ada perempuan satu namanya Naama. Disebut. Ya. Nah, ini keturunan-keturunan. Jadi Lamek punya kenapa dari semua keturunan kok cuma Lamek doang yang disebut? Si Mehuhael anaknya siapa kita nggak tahu. Terus Iya, nggak disebutin si Irat, Mehuyael, Metusahel nggak ada disebutin. tapi ada cerita tentang Lamek. Lamek dengan istri 2, lalu istrinya satu punya anak namanya Yubal dan Yabal, yang satu punya anak namanya Tubal Kain dan Nama. Sekarang ditanya. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Ada dan Zila dengarkanlah suaraku, alias hai istri-istri dengarlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku dan membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ada berapa orang yang dibunuh? Ada berapa orang yang dibunuh? Halo? Gimana Pak? Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, Oke, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Ada dua, Hmm? 2 orang. Dua. 2 orang. Sama laki-laki saya melukai aku. Membunuh seorang muda. Ya 2 orang. Ada 2 orang yang dia bunuh. Pertanyaannya siapa yang dia bunuh? Nanti dari itu apa? Mungkin eh, yang dulu kain itu kali ya, bukan ya? yang dari ini Pak Z, Z punya keturunan berarti. Siapa tuh Jet? Itu anaknya kan apa? Habis eh, itu kain Habil kan ada yang namanya Z. Hmm? Set ada juga Set, bukannya Z. Hmm? Kain, Habil, dan Sem, Ham, dan Yafet. Beda itu. Ham, Sem, dan Yafet. Belum lahir. Itu mah anak-anaknya tuh lagi generasi yang selanjutnya. Hah? Yang dibunuh 2 orang. Siapa 2 ini? Nggak tahu sih Pak. Nggak tahu. Saya kasih tahu cara bacanya. Waktu dia bunuh anak ini, 2 orang ini nih, satu laki-laki yang satu anak muda, yang dipanggil siapa? Bapaknya. Si Ada sama si Jila istrinya. Si Lamek Istrinya manggil Lamek. istrinya dua-duanya nih, betul? Iya manggil istrinya kedua-duanya si Ada. Kalau sama dia Zila. bilang dia bunuh 2 anak, ada 2 orang, satu laki-laki satu anak muda, ini kemungkinan besar anak satu anaknya si Ada, satu anaknya si Zila. Iya hatu-hatu kayaknya tuh. Dia bunuh anaknya sendiri. Wih, ngeri. Ya. Hmm. Kalau dia bunuh orang lain, dia nggak mungkin ngomong sama istrinya. Kenapa?
Istrinya nggak perlu Ya, tahu, ngapain? nggak perlu tahu. Tapi dia bunuh istri, anak istrinya satu dan anak istri yang satu. Ini kemungkinan besar bisa diracun. Ini laki Betul. takut dia. Terulang pembunuhan, Ya, terulang. terulang, ya terulang. Dan lucunya lagi, dia pakai apa kata Tuhan. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Ya, double. Artinya apa? Dia bilang sama istri, Terulang lagi ya? dia cuma mau kasih tahu, lu kalau coba-coba bunuh gua, lu pun gue sikat. Karena apa? Karena dia bilang, kalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Artinya apa? Dia bikin peraturan sendiri. Bukan kata Tuhan. Sedangkan ini kata Tuhan. Firman Tuhan, Berarti lebih jahat dong si Lamek ini dibandingin si Kain ya. jahat sekali. Maka keturunan Kain nggak ada yang benar. Karena dia Hmm. keturunan si jahat. Hmm. Jahat. Apa yang diajarkan jahat. Semuanya jahat. Oke? Betul? Iya, Oh. ya. Oke. Itu cara bacanya ya. Jadi si Lamek ini jahat sekali. Dia cuma mau kasih tahu istri-istrinya, lu macam-macam gue sikat. Gue bukan lu doang, gue Ya, sikat. istrinya juga takut kali nih Pak ya, dia sampai dua-duanya dipanggil begitu. Artinya sama anak-anak lu yang lain pun gue sikat. Gue udah bisa bunuh dua Ya. anak sendiri loh. Hmm. Buat ini dari istri 2 biji, anak sendiri bunuh. Kalau gue bisa bunuh anak 2, gue bisa bunuh yang lain. Manusia. Oke? Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki dan bernamanya Set. Sebab katanya, ya, bagaimana orang-orang pilihan Tuhan diceritain ada kalimat Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel sebab Kain telah membunuhnya. Artinya apa? Diulang lagi apa kata istrinya, dikatakan aku telah mendapat seorang anak laki dari pertolongan Tuhan. Selalu disebut terus. Maka dari itu ibu-ibu yang baru menikah punya anak, katakanlah ini pada saat mempunyai anak. Harus gitu ya Pak ya berarti ya. Dari kita mengingat terus akan kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan nyawa kita sebagai seorang perempuan untuk melahirkan anak. Karena taruhannya nyawa. Betul ya? Jadi kalau ditanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel sebab Kain telah membunuhnya. Arti Set artinya apa? Ada tahu Set itu artinya apa? Pengganti. Apa ya? Pengganti. Ya. Oh iya. Iya. Dia pengganti Habel. Ya. Set itu artinya pengganti. Jadi lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamai Enos. Jadi Set punya anak, punya istri, punya anak namanya Enos. Dikatakan waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan ini yang paling banyak orang nggak ngerti. Di zamannya Set sudah orang memanggil nama Tuhan. Tapi orang berbondong-bondong datang ke saya, Bapak kalau belum manggil nama Bapak atau nama Tuhan itu Yahweh, Bapak belum diterima Tuhan. Ada aliran yang mengatakan kita harus memanggil nama Yahweh? Ada. Ini orang-orang yang tidak pernah mau belajar, maksain kita untuk manggil Yahweh. Kalau kita nggak manggil nama Tuhan yang benar, kita tidak diterima Tuhan. Oke. Mau tahu nama Tuhan? Ya kita ngomongnya apa? Yehova. Yahweh. Adonai. Yesus.
Aduh. Benar tadi keluar 13, 30. Lihat. Baca kencang, Bu. Apa tuh Pak? Yang mana? Apa kecil sih? Oh tulisannya. Baca kencang. Yang mana itu? Oh, yang Sebab mana nih? Aduh. Ini aku nggak bisa baca Pak. Apa? Sebab Agak janganlah kecil. engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Siapa namanya? Tuhan yang Allah cemburuan. lain, Namanya siapa? cemburuan. Tuh. Disebut cemburuan namanya. Kok nggak ada Iya, yang Allah yang cemburuan. Kok nggak ada yang teriak-teriak ke saya, kamu harus berdoa di dalam nama cemburuan. Tertulis loh itu. Tertulis. Iya, tapi iya memang sih ada juga kan di sejarah apa di Ya, oh ya, kan jangan ada orang padamu nih Allah lain di yang hadapanku. yang lagi ngetop aliran terakhir ini adalah Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tapi nggak ada tulisan Iya. sedikit pun yang menunjukkan Yahweh. Tapi dalam bahasa di Indonesia disebut cemburuan. Kok nggak ada teriak-teriakin? Kalau dibilang, kamu harus pakai nama cemburuan. Saya pakai. Kenapa? Memang ditulis. Namanya cemburuan. Emang Tuhan namanya cuma satu, Yahweh. Nih, baca yang benar. Baca kencang. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuh, namanya apa? Namanya apa? Iya, penasehat ajaib, Allah yang Nasihat perkasa, ajaib. Bapa yang kekal, Raja damai. Kok nggak ada yang ribut-ribut? Dalam nama Raja yang damai, dalam nama penasehat ajaib, dalam nama Allah yang berkasa, dalam nama Bapa yang kekal. Kenapa harus Yahweh? Terus Yosua Hamasia tuh Pak? Itu kan nama asli, nama asli Yesus, Yeshua HaMashiach itu orang Yahudi, panggilannya itu. Contoh, kita di sini panggil Yesus, bahasa Indonesia Yesus, bahasa Inggrisnya apa? Jesus. 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 Sama, kalau bahasa Ibrani-nya apa? Yeshua HaMashiach. Kalau bahasa Indonesia apa? Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Jesus Christ. Kalau bahasa Chinese-nya apa? Yesus Citu. Betul? Yesus Citu. Yesus Citu. Jadi, orang ini, aduh, manusia-manusia Indonesia ini, maaf, bodoh minta ampun. Dapat aliran dari Amerika yang aneh-aneh diikutin dan dipercaya dan maksa orang begini. Aduh, ngajar. Ini dari kejadian 4 orang sudah memanggil nama Tuhan. Panggilannya apa kita nggak tahu. Nih, waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan, kita nggak tahu namanya apa. Tapi Musa mengatakan namanya cemburuan. Dari sinilah Sifatnya kali Pak Allah yang cemburu. Bukan disebut juga. Allah yang cemburu karena namanya cemburuan. Ibu Shirley namanya disebut ibu baik. Kenapa? Karena sifatnya baik. Amin.
itu sama Tuhan sifatnya pencemburu, disebut dia cemburuan, namanya disebut cemburuan. Tapi nggak ada yang pernah ribut soal nama itu. Bacanya separuh-separuh, bacanya cuma aduh. Kalau dikasih tahu, ngeyel, dikasih tahu kayaknya lebih pinter. Padahal saya kasih tahu ada tulisannya begini, tapi dia nggak mau terima. Ada tulisan loh. Bukan saya punya ngomongan. Ada firman Tuhan bilang di Kejadian 4, nama orang dipanggil, nggak ada yang tahu namanya siapa. Kenapa? Karena bahasanya masih belum tahu bahasa apa. Bahasa yang dipakai Adam dan Hawa, Kain dan Habil, Set, segala macam, sampai Menara Babel. Cuma satu bahasanya. Wah, nggak ada yang tahu bahasanya. Nggak percaya, lihat. Ini Kejadian 4 ya, kita lihat Kejadian 6. Ketika manusia bumi, 6. Bentar. 11. Lihat, sampai ke 11. Dari Kejadian 1 sampai Kejadian 11, bahasanya cuma satu. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya, satu logat. Bahasa apa? Gak ada yang tahu. Nih. Kalau dikasih tahu sama orang yang Yahweh-Yahwen, kan ini begini, kan bahasa ini pakai bahasa Ibrani, kan Musa yang tulis. Musa belum lahir udah ada bahasa ini. Gitu loh. Ini Kejadian 4 dikatakan, waktu itulah orang manggil nama Tuhan. Namanya apa? Tapi di dalam buku Keluaran disebut dia sebagai namanya cemburuan. Di dalam Yesaya disebut penasihat Raja ajaib, damai. Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Betul? Jadi, nah, kembali lagi keluar Set. Jadi begini, pada saat di ultimatum setan, kalau ada yang akan injak, dia pikir dengan menyilang yang namanya Habel, selesai tugas dia. Disilang, selesai. Ternyata Tuhan kirim Set, yang menjadi bapak moyangnya Kristus. Dari Set turun ke Kristus. Dan dari situ terus diperangi keturunan-keturunan Set. Sampai orang ini nggak boleh ada orang yang injak kepala dia. Sampai dia kecolongan 4.000 tahun, Yesus lahir. Dia injak kepalanya. Jangan pernah berpikir setelah Yesus menginjak kepala si setan ini, setan diam. Wahyu 12 menyatakan dia akan memerangi keturunan-keturunan lain yang mengikuti perintah Tuhan dan iman kepada Kristus. Kita contohnya. Jelas? Firman Tuhan hari ini? Jelas. Jelas, Pak. Ya. Pak, jelas. Jelas ya? Mari kita berdoa. Atau saya minta Pak Magen berdoa, boleh? Ya. Mari kita satukan hati kita. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Hendrik Bun. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, setiap firman yang kami dengar Tuhan, pada malam ini kami percaya kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, kami semua menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang taat dan takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini, dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau sediakan buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik karena pimpinanmu atas Pak Hendrik dan juga setiap pribadi kami yang gabung dalam Zoom ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan sebentar ini Tuhan dalam setiap firman yang sudah kami dengar ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendrik.